mau bawa pakai ambulan mana kerasukan nih. Ya udah kayak model udah keluar setengah lah, masuk keluar masuk rumah gitu. Cuma minta keajaiban doang tapi Hai, aku Rena, dan ceritanya kali ini adalah tentang seorang laki-laki yang katanya meninggal karena ketempelan. Aku udah penasaran banget nih gimana ceritanya. Langsung aja. Kakak Duta, gimana itu ceritanya? Itu sahabat lu, bener? kebetulan sahabat gue. Wow. Jadi bener-bener bareng-bareng gitu? Jadi kita tuh sahabatan udah yang 1 tahunan gitu kan. Emang belum lama sih, cuma udah kenal banget keluarganya Karena dia tempat gitu. tinggalnya juga dekat ya? Selang 5 rumah lah ya. Dekat banget Oh sih. iya. Oke. Terus jadi? Ya, jadi ini kejadiannya 10 bulan 10 2020. Jadi setahun yang lalu. Pas pandemik dong? Pandemi banget. Jadi kita juga pas lagi pandemi emang lagi deket-deketnya nih. Jadi pas banget kejadian itu, ya gue ngerasa ini gila. Yang awalnya gue juga masa sih masih ada yang kayak model bener begitu kan. Iya. Sedangkan kita udah ada di zaman digital ya. Gue juga nggak percaya, tapi kenyataannya memang terjadi gitu. Oke. Jadi berawal dari si A lah ya, sebut si A. Diminta bantu sama tantenya untuk pindahan nih. Jadi tantenya mau pindah rumah, kebetulan rumahnya gede. Maaf, deket situ rumahnya. Rumahnya kebetulan di Tangerang. Oh, jadi dia pergi ya? Betul, jadi gue inget banget itu Jumat. Kamis dia pergi untuk pindahan hari Jumat. Nah, emang sih katanya tantenya nggak ada kayak note buat rumahnya tuh kayak gimana gitu kan, isi rumahnya seperti apa, dia cuma diminta tolong aja. Enggak, sebelumnya memang tantenya pun nggak ada yang ngerasa keganggu or something, jadi bener-bener clear nggak ada masalah. Jadi tantenya nggak cerita apapun tentang rumah itu. Oh, lebih tepatnya nggak tahu jadinya? Iya, nggak tahu gitu. Ya udah, jadi si A ini bener-bener bantuin banget tantenya. Sampai dia mesti mindahin barang-barang yang ada di gudang. Dia ngeluarin sendiri gitu kan. Karena mungkin tukang-tukangnya itu lebih yang fokus di luar kali ya. Bagian kayak ruang tamu lah dan lain-lain. Tapi si A, temen sahabat gue ini tuh dia kebagian untuk gudang. Nah, saat Kamis pergi itu sih masih sehat walafiat ya. Karena yang perginya pun pas lewat rumah gue tuh yang, "Dut, jalan ya," gitu kan. Oke, ya pas deh gitu, pas Jumat kalau nggak salah, sore dia balik lagi ke Depok. Nah, menurut cerita tantenya itu, dia izin balik, badannya nggak kuat. Jadi kayak model demam, terus berat katanya belakangnya gitu kan. Nah, dipikir tantenya kan memang sakit biasa lah gitu. Capean. Nah, capek mungkin. Terus tantenya gue sebetulnya bilang, ya udah lu stay di sini aja dulu gitu kan. Tapi dia kayak ada feeling ini, aku balik Depok gitu. Nah, pas balik Depok ke rumah, di rumah pun ya kayak layaknya kita lagi demam gitu. Nah, jadi nggak enak badan, gitu, tidur-tiduran segala macam. Nah, mulai dari situ memang dia tuh kayak apa ya, bengong-bengong gitu. Jadi kayak model ada banyak pikiran gitu sih. Tunggu, pas pulang itu ketemu lu lagi nggak? Ketemu. Dan lu ngelihat beda? Banget. Signifikan, Mas? Jadi yang tadinya pergi yang Dut, kalaupun ketemu, Dut gitu. Ini tuh nggak yang cuma gitu doang. Dia senyum-senyum gitu. Iya, kayak orang pengok gitu. Nah, lu nggak sebelum cerita ini ya, kalau misal kita di waktu itu gitu, pas lu sapa dia cuman senyum mesem begitu, yang lu pikirin apa? Apakah dia kenapa nih? Yang biasanya dia ceria. Lu ada kepikiran apa nggak? Kalau gue di rumah kan lebih yang memang sama siapa aja rame gitu kan. Jadi ketika ketemu sama si A ini yang dia cuma senyum, ya gue pikir biasa gitu kan. Oh, belum notice nih ya, belum notice ya. Apalagi gue tahu dia lagi sakit nih. Nah, ternyata dengan kesibukan gue yang panjang juga ya, gue cuma sekali itu ketemu. Yang baru pulang di hari itu. Jadi pas kalau nggak salah Sabtunya gue ketemu. Dia kan balik tuh Jumat sore katanya kan. Tapi Jumat sore itu memang lewat rumah gue. Pas lewat rumah gue tuh emang yang dia pulang gitu kan. Ya udah. Terus dia gitu ketemu pas Sabtu, gue waktu itu mau kemana gitu kan, lewat rumahnya dia gantian. Dia tuh yang senyum doang.
Udah habis itu gue nggak ketemu-temu lagi. Cuma memang gue denger dari nyokap ya kan, yang ada di rumah juga si A masih sakit gitu. Nah itu masih seminggu kan, lewat seminggu. Oh ya udah oke. Nah tuh, waktu pas lu lihat itu dia di terasnya atau di tempat tongkrongan yang lu biasa nongkrong? Depan rumahnya, teras. Oh tapi masih nongkrong di depan ya, nggak di dalam. Oke, terus. Nah jadi menurut cerita dari yang di rumah gue nih, si nyokap bilang kalau si A ini sakit udah seminggu. Tapi ya masih yang di depan, masuk rumah gitu ya. Di depan mungkin dia ngejemur gitu ya. Terus sempat juga dibawa ke klinik. Nah, dibawa ke klinik hasilnya tuh yang kayak model sakit-sakit biasa. Tunggu dulu. Waktu pas kemarin pindahan itu, lu dapat informasi nggak? Misalkan kalau hal-hal yang kayak gaib gitu kan misalnya gini kayak, wah lu ngelakuin sesuatu nih yang salah. Atau misalnya nggak sopan atau permisi atau something lah gitu. Nah, ada informasi yang dia ceritain kah? Sehingga lu tahu atau memang lu nggak sempet nanya itu? Oke, sebetulnya itu juga sebenarnya gue mau tanyain ya. Cuma dari keluarganya memang nggak bercerita gitu. Jadi kayaknya sih memang si temen gue ini pas selesai dari sana pindahan, pas ngerasa badannya nggak enak, dia langsung aja balik gitu. Dan dia nggak pernah cerita apa yang udah dilakukan di gudang gitu. Nggak ngelihat apa kayak apa, nggak tahu. Jadi dia cuma report ke tantenya bilang gue gak enak badan nih setelah selesai ngeluarin barang itu. Tuh gue gak enak badan gitu. Jadi nggak ada cerita gue tadi mindahin ini, gue pegang itu, gue ketemu siapa gitu. Itu nggak ada. Dia cuma bilang gue gak enak badan, gue mau balik gitu. Ya jadi selang 1 minggu dari kejadian itu dia sempet kayak model kerasukan nih. Itu kerasukan itu pulang dari klinik? Jadi kliniknya itu kalau nggak salah sih Senin atau Selasa gitu kan. Oke, Senin atau Selasa. Jadi Jumat dia balik Depok, gua ngeliat dia hari Sabtu. Oke. Dia masih sakit, dia ke klinik kalau nggak Senin Selasa gitu. Wait, Senin Selasanya itu di minggu sehabis Jumat itu atau minggu depannya? Sehabis minggu itu. Oh, jadi belum seminggu dong? Belum seminggu. Nah, tapi dia ada kayak model kerasukan nih. Dari Jumat itu ketemu Jumat kalau nggak salah Sabtunya deh. Seminggu sehari dong, lebih sehari. Iya betul. Jadi oke. Sabtu itu dia kayak model kerasukan gitu kan. Dan dia kerasukan tuh sama almarhum istrinya. Sorry. Berarti Iya, teman gue itu duda lah ya. Duda dan dia punya anak 2. kasihan banget. Kasihan banget. Nggak, umur berapa anaknya? Anaknya paling gede itu kelas 5 SD. Kasihan banget sumpah. Nah, jadi dia ada kerasukan di rumah. Ini katanya sih ya, mantan istrinya itu sempat bilang, lu mending ikut gue daripada ikut dia. Dia Nggak tahu siapa. Dia nggak tahu siapa. Itu posisinya yang saksi matanya siapa? Ibunya. Oke, jadi kerasukan ibunya ngeliat, berarti dia kayak ngomong sendiri bahwa udah lo jangan ikut dia, mending ikut gua aja. Jadi ibunya waktu itu rumahnya itu kan memang cuma ada ibunya, 2 anaknya, ya kan. Nah saat itu ibunya juga panik tuh. Dia manggil kayak tetangga, cuma tetangga yang dibilang paranormal bukan, tapi katanya bisa gitu kan. Jadi ya, tapi ilmunya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi dia cuma bisa menetralisir doang, cuma sampai yang udah sadar gitu. Nah itu sadar. Nah tapi dari sejak itu badannya itu semuanya ngedrop. Abis. Orang yang bantu netralisir itu nggak tahu apa bahwa dia itu ketempel? Bilang sama ibunya. Tapi dari ibunya ini nih, ibunya ini bukan yang kayak apa ya, yang gue nggak percaya gitu kan. Makanya udah nggak gue nggak percaya kalau anak gue ketempelan gitu kan. Sampai di minggu ketiga. Jadi selama 3 minggu itu badannya tuh yang kayak model gue tapi tipisan dikit lah, ya kan. Nah pas di minggu yang ketiga itu badannya udah kayak model tulang dibalut kulit gitu. Oke, ini detailnya dulu ya. Jumat dia pergi, Kamis dia pergi, Sabtu dia udah mulai nggak enak yang ketemu sama lu, Senin dia ke dokter, Sabtu berikutnya dia kerasukan. Oke, lewat 1 minggu lagi itu udah parah drop. Minggunya lagi. 3 minggu kok. 3 minggu. Jadi memang totalnya itu hampir 1 bulan dia sakit. Kalau sama jadi 4 minggu dong kalau sama minggu pertama. Iya. Berarti pas 1 bulan itu kelihatan banget drop. Betul.
kenapa si yang itu nggak ngasih tahu ke ibunya lagi sih untuk ngingetin? Tetap Udah, ibunya tapi denial. memang ibunya ini kayak ibu yang Badung ya. Terus dia juga sebetulnya pengen dibawa ke dokter nih, tapi kan dengan kondisinya dia di sini kan juga ngontrak ya kan. Tapi kayak agak sedikit memang Badung gitu kan ibunya. Kita juga sebagai kayak model gue pribadi, sahabat, tetangga juga kan pengen gitu dia dibawa ke dokter Tapi aku gitu. paham sih. Mungkin kan kata kakak tadi itu lagi zaman corona kan. Mungkin mamanya juga takut nggak Iya, sih, jadi kayak, dari ibunya juga bilang Iya. gitu, takutnya nanti malah di corona. isolasi ya kan, nggak bisa ditemenin ya kan, tahu-tahu yang udah kelar lah, terus nanti udah gitu kan. Nah kalau di rumah kan dia bisa istilahnya walaupun bagaimana gitu bisa nemenin gitu. Nggak, tapi lucunya gini deh. Ini misalnya gue orang pinternya nih, lo punya anak gitu, terus gue kasih tahu anak lo begini, kok dibawa lagi ke dokter gitu loh, maksudnya kenapa udah tahu arahnya ke situ, kan nggak ada dukun, maksudnya spesialis coronanya. Pasti gitu ya, ngerti gak sih? Kata kakak Duta kan namanya Memang denial. denial itu ya, oke. Nah terus udah gitu, ini mau masuk yang minggu keempat ya, yang istilahnya menjelang dia nggak ada ya. Nah itu kalau nggak salah dari pengurus RT gitu kan, kebetulan saya juga di rumah pengurus RT. Jadi karena dia juga sahabat saya peduli banget. Saya dengan RT saya, ya udah maksa banget gitu. Bu, mau nggak mau ini dibawa ke rumah sakit. Oke. Karena memang kondisinya lihat aja, udah kayak gini, badannya tuh bener-bener tipis, udah kayak model tulang banget ya kan. Nah, saat kita lagi ngobrol di depan, pintu dibuka kan, kebetulan dia ada di ruang tamu, ditidurin. Jadi selama 3 minggu itu si temen gue nih si A nggak sadar. Jadi setelah dari klinik dia berobat, dia drop, udah sehari, Titik gak sadarnya abis kerasukan. ya modelnya kayak gitu. Oh, Jadi oke. setelah kerasukan itu, udah dia kayak model hilang lah ingatannya dia, terus dia drop, dia tidur terus. Gak respon ya? Jadi gue datang ke situ pun gue manggil namanya dia, udah diem aja. Nah sampai malam itu kita ngobrol sama pengurus RT. Nah terus di situ ada kayak model ustadz gitu kan. Dia nanya, kenapa Mas Dut? Ini si A sakit. Lewat tuh ya dia dia lewat, dia Dia kalau nggak nanya. salah abis dari musola gitu deh. Kenapa Mas Dut? Ini sakit si A. Oh sakit? Iya, udah hampir 1 bulan gitu kan. Tolong deh Tat, kalau mau dilihat monggo. Nah saat itu juga sebetulnya gue nggak percaya kan yang begitu-begituan. Gue sebetulnya sama dengan si ibunya nih, gini, masa sih hari gini sih, terus masa sih iya ketempelan sampai lama gitu kan. Nah si Ustadz masuk, ngeliat dong kondisinya, dia sempat mukanya diraba gitu, langsung istighfar tuh, astagfirullahaladzim, langsung panggil ibunya. Ibunya kebetulan lagi ada di depan sama kita kan lagi ngobrol. Nah terus ibunya masuk, Bu, ini sejak kapan? Udah mau 1 bulan, Tat. Waduh, ini sebentar lagi kelar gitu kan. Karena ini memang udah 50-50 lah. Jadi yang mungkin di awal disebut sama si A ini saat kerasukan, kayak katanya sih yang ibu-ibu yang pertama itu bilang, ya kan yang waktu pertama kan dipegang sama ibunya. Ibu-ibu lah ya, paranormal ibu-ibu. Dia bilang, ini istrinya datang, dia mau ngajak gitu kan. Karena ada yang mau ngajak, tapi istrinya datang bilang, ya udah sama gue aja gitu kan. Nah sebetulnya dari situ tuh udah yang, ya udah kayak model udah keluar setengah lah bahasa kasarnya gitu. Jadi sejak itu dia udah nggak sadar nih. Nah Pak Ustadz bilang ini udah parah gitu kan. Cuma gue bisa menetralisir, gue buang, tapi masalah dia bisa sehat lagi, wallahu alam. Nah saat itu kita bilang ya udah deh Tat, tolong deh Tat. Gue nggak tahu diapain, doa segala macam. Nah setelah doa selama 30 menitan gitu, dia langsung respon dong. Dipanggil namanya dia, tangannya gerak-gerak. Nah dari situ, tapi karena kondisinya memang selama 3 minggu tidak ada asupan, nggak ada infus, dia cuma sekedar diminum sendok pakai sendok gitu, ya kan? Ya udah mungkin dia juga nggak kuat dong badan. Ya udah setelah dari malam itu Ustadz katanya bersihin lah istilahnya, 2 hari selang dari malam itu nggak ada, lewat dia.
2 hari setelah dibersihin. Iya. Jadi udah dari yang kita coba lihat lagi kan, vonis dokter bilang dia cuma sakit-sakit biasa gitu kan. Terus 2 orang bilang katanya ada kayak model tempelan-tempelan. Awalnya yang gua nggak tahu, yang gua nggak yakin. Nah, ini depan mata gua sendiri gitu. Gila. Dari yang dia sehat itu cuma waktu 1 bulan untuk kayak ngabisin badan, terus bawa dia. Dan itu kurus-kurusnya parah ya? Banget. Itu kayak model ya udah tulang kayak apa sih, besi gitu di lapis. Ini masih gemuk, men. Oh, serius gak sih? Karena mungkin nanti buat apa kita nyebutnya apa ya? Yang suka cerita kali ya, yang suka nonton ceritanya gini. Nih, maksudnya dulu. fotonya kita bisa. Oh, nih, aku mau nanya sesuatu dulu. 2 hari itu si Mas yang itu almarhum sempat ada bisa ngomong apa gimana? Dia cuma respon aja, cuma memang kalau melek itu mungkin nggak bisa kali ya, karena matanya pun dia udah celong banget sampai ke dalam gitu. Berarti dia udah nggak ada respon ya sampai akhirnya iya. dipanggil ya? Cuma kita ngelihatnya gitu sih, berhasil nggaknya saat si Ustadz itu katanya membersihkan, ya buktinya setelah selesai doa dan segala macam, saat kita panggil namanya dia respon dengan tangan gitu kan. Nah tapi selang itu karena kita lihat oh udah bersih nih, nggak jadi deh, besok aja kita mau bawa ke rumah sakitnya gitu kan. Nah tapi ya udah telat, dia meninggal di rumah kok. Tapi lu ya oke, ngerti juga sih. Susah juga ya kalau kayak gitu kondisinya. Mamanya ada ngomong apa nggak setelah itu terjadi? Apakah ya udah aja tetap dengan pendiriannya walaupun mungkin nyesel gitu, ada omongan? Yang kita lihat dari selesai kejadian itu sih mamanya memang menyesal sih. Karena awalnya yang dia dengar dari paranormal si ibu-ibu itu bercanda gitu kan. Nah ternyata ini kan bukan paranormal gitu kan. Ustadz yang memang mungkin punya satu kemampuan gitu ya untuk ngelihat gitu yang begitu-begitu. Dan saat dia tahu, oh memang harusnya bukan dibawa ke dokter nih ya kan. Harusnya ya memang ditangani oleh yang ahlinya lah ya. Tapi ternyata ibunya cuma bisa diem ngurus dia di rumah gitu kan. Cuma minta keajaiban doang, tapi udah lewat. Sedih ya? Iya, Itu sih enaknya ya 2. Itu jadi saat dan untuk yang dia pergi pun kita sebenarnya ngelihat loh. Jadi kepergiannya dia tuh yang benar-benar gitu kita ngelihat. Oh, lu berarti abis itu 2 hari itu dia hampir tiap hari datengin nih? Betul. Jadi selang dari 2 hari itu gue sama RT gue kebetulan kan memang rumahnya kan tetanggaan. Jadi yang kita bolak-balik setiap malam tuh abis dari musola kita ngeliatin gitu kan, nengok gitu. Nah malam itu meninggalnya juga malam kan ya. Jadi selang 2 hari itu kita masuk ke situ, kita lihat kondisinya kok kayak begini gitu. Sebetulnya itu juga pas selang 2 hari itu malam itu kita mau bawa gitu. Iya, apa yang membuat lu nggak langsung bawa sih? Setelah next day-nya? Keterbatasan kendaraan kali ya. Karena memang rumahnya kan di kampung nih. Jadi kita lagi bingung nih mau bawa pakai ambulan mana. Terus kita mau bawa ke rumah sakit mana gitu kan. Nah ternyata saat kita lagi searching, gue searching ambulan, teman gue searching untuk infus gitu kan, dan dia menghembuskan napas di depan kita semua dong. Berarti bener-bener udah capek banget. Iya kayaknya sih udah capek banget, dan saat itu gue langsung peluk 2 anak-anaknya dan gue bilang sabar ya. Lu mau nangis sedih banget gila. Ngebayangin itu yang paling kecil kan baru kelas 2 SD ya. Dan abangnya itu kelas 5 dan dia dan dia ninggalin ibunya gitu lah. Nah ibunya di rumah terus kontrak gitu kan, yang biasanya jadi tulang punggung gitu kan, ngebantuin ibunya, ngasih biaya untuk anak-anaknya gitu kan. Ya udah sekarang udah nggak ada dia, jadi ya dari pengurus aja sih yang bantuin mereka. Ya, sumpah. Ya ini ya sebenarnya dari cerita ini sih gue nggak tahu ya apa kita juga bingung harus merespon apa, tapi maksudnya gini, bahwa ternyata hal ini juga ada dan
kita nggak bisa tutup mata ya untuk hal kayak gini. Nah, gini, kalau misalnya anggap ya di posisi lu nih Mas tuh, lu sebagai jangan deh, Rena deh, punya anak nih, kamu sebagai ibu kan ya. Jika begitu terus ternyata ada orang yang nyampein kayak gitu, apakah kamu akan cari lagi yang kayak gitu atau bawa ke dokter atau gimana, Ren? Karena kan beda nih, Rena kan Kristen nih, iya kan? Mas Dut, sahabat Mas Dut Muslim ya. Oke, gimana Rek kalau lu jadi itu? Kalau jadi ibunya ceritanya Si ibunya A. si A. Ibu saya, tapi lu Kristen ya? Oke, gimana? Ya ini bukan masalah mengkotak-kotakan, tapi gue pengen tahu reaksinya. Apakah lu jadi manggil lagi orang pinter lagi atau gimana kalau lu? Kalau sorry banget ya, maksudnya kayak kalau di agama aku kan emang nggak boleh orang pinter kan. Iya betul. Karena apa namanya, kalau di Islam apa namanya, kalau misalkan sama dukun-dukun kayak gitu musyrik. Iya, musyrik. kayak gitu kan nggak boleh. Tapi gini, kalau kondisinya kayak kakak Duta bilang dia sehat banget, tiba-tiba sakit ya kan, anggaplah lagi tidak musim corona ya, dan ada orang yang tiba-tiba bilang kayaknya anak lo gini, ya karena aku Christian, ya berarti aku akan bawa dia kepada Dokter. satu dokter, ya satu berarti didoain kan, kita juga harus ada perasaan gitu kan, iya nggak sih? Kalau emang bener ada gitu, karena nantilah ada cerita-cerita berikutnya ya kan, yang pengen tahu juga, soalnya om aku juga gitu. Oke. Tapi ya, I don't know, itu cuma cerita, aku tidak tahu itu betul atau tidaknya, nanti kayak aku cuma dengar cerita juga, kayak katanya gitu, dan emang cara satu-satunya cuma kesana, Iya. kesana ya kan, Betul. mau ngapain lagi, kita kan cuma manusia. Iya, jadi kayak gitu. ya, jadi sebetulnya pemikiran nyokapnya sama kita semua gitu kan, kita juga nggak percaya yang begitu gitu, maksudnya ya mungkin kita nggak bisa pungkiri ya, kita hidup di dunia ini kan hidup bareng dengan yang seperti itu kan, berdampingan lah dengan makhluk-makhluk kasar, tapi kan punya alamnya sendiri-sendiri gitu kan. Cuma kalau yang kejadian ini sih memang jadi satu pelajaran buat kita semua gitu, kalau ya ada gitu kan. Tunggu Mas Dut, waktu pada saat ngelepasin itu tuh si kalau yang pertama itu kan bukan yang ibu-ibu itu, yang istilahnya ngebantu ibu-ibu itu kan ngejelasin bahwa ini kemasukan sama mantan istrinya udah almarhum, lalu pengen diajak. Pada saat dilepasin sama ustadz yang terakhir itu, ada cerita apa nggak? Oh, bukan cuman kalau tadi kan cuman sekedar baca, ini udah setengah nih gitu. Wah, ini sih udah telat nih gitu. Tapi ada cerita nggak bahwa ini tuh dia pengen bawa karena apa dan siapa yang bawa dan gimana, ada nggak? Oke, jadi menurut ustadznya itu memang ini dia itu nempel, udah memang terlalu lama dan dia nyaman di tubuhnya si A ini. Jadi kayak model kita tuh jatuh cinta kali ya, jatuh cinta, dan dia kayaknya udah, gue tuh udah nyaman gimana sih, udahlah yuk jalan bareng gitu. Terus. Nah, si ustadz ini juga sempat nanya, ini sebelumnya kemana? Karena ini kayaknya iseng banget dia, kucuk-kucuk dia nempel gitu, dia kayak model suka nih gitu. Dia bukan yang tipe kayak terganggu atau apa, karena suka kan aja. Gemes aja Ya mungkin gemes. Sosoknya juga nggak dikasih tahu siapakah gitu Yang ya. jelas perempuan lah. Oke. Jadi dia bilang kayak model maaf ya kuntilanak gitu. Nah, gini, berarti gue nggak tahu ya, mungkin buat teman-teman yang tahu bisa komen nih, gue nggak tahu istilah ketempelan itu dengan kondisi dia drop sama posisi yang dia hilang dalam arti kesurupan, sebenarnya tuh sama nggak sih? Karena kan kondisinya kalau dia tetap di situ terus nyaman dengan kondisi dia hampir setengah hilang, berarti kan ada yang ngisi yang kosongnya kan. Nah, itu dia sendiri atau gimana konsepnya? Lu tahu nggak maksud? Yang itu gue nggak tahu. Cuma yang gue pikir tuh ketika dia selesai kerasukan itu kan, mungkin istrinya katanya kan masuk juga. Nah, mungkin dari situ karena si ibu-ibu ini mungkin belum terlalu tinggi ilmunya ya, dia cuma bisa baca komunikasi dengan yang ada di dalam tubuhnya dia, si A ini. Terus udah sampai situ batasannya. Jadi nextnya itu si istrinya atau si yang lain nempel di situ masih rebutan dia, gue nggak tahu ya kan.
Berarti yang pertama itu nggak ngebersihin secara tuntas ya? Enggak, jadi cuma datang, cuma membaca, cuma menyadarkan si teman gue ini untuk yang gitu, udah selesai ya kerasukannya, teriak-teriak gitu kan. Oh, intervensi secara langsungnya itu di stop, tetapi nggak lepas. Betul, jadi memang nggak terlepas. Jadi kayak udah ilmu gue sampai sini doang nih. Untuk yang udah selesai, terus makanya dia langsung jatuh tidur dan selama 3 minggu itu nggak bangun. Reaksi waktu pas kesurupannya gimana? Ada cerita nggak? Apakah ngeronta-ronta? Apakah tidur aja? Atau Dia kayak model setengah teriak. posisinya berdiri kah? Duduk kah? sambil duduk. Oh, oke. Jadi saat dia kan sakit selama 1 minggu tuh, udah 1 minggu lah ya. Itu nggak makan tuh ya? 1 minggu pertama itu masih makan tapi porsinya yang udah nggak banyak. Udah nggak normal, oke. Dan makannya juga udah yang kayak kecil-kecil, bubur kayak gitulah. Nah setelah selesai kerasukan itu udah, jadi stop makan dan dia tertidur sampai selesai hidupnya dia. Koma dong dia cerita jatuhnya. Di minggu pertama itu kan masih yang ya gitu kan. Tapi minggu kedua dia udah yang nggak melek sama sekali, sampai minggu keempat itu udah. Aku masih speechless nih sama ceritanya. Tapi ya, Koden, Kaduta, kalau terlepas dari sisi horor mistik-mistiknya ya, aku tadi nangkep satu hal. Kalau kayak si A ini, itu sebetulnya kayak belum, dia terlalu sayang sama istrinya, ya nggak sih? Ya kan, kalau kita lihat dari sisi apa ya, manusiawinya, kayak mungkin di saat dia udah lemah banget gitu, yang dipikirannya dia tuh bini gue, mungkin kalau bini gue masih di sini dia yang bakal ngurusnya nggak sih? Makanya gila sih. Kayak Iya, makanya sampai dia kepikir tanda petik lah ya, itu masalah bener atau enggak kita nggak tahu. Mungkin pada saat pemikiran dia seperti apa, terus tanda petik lah ya, setan atau jin yang masuk ke dalam dia. Pikiran kosong gitu ya. Iya, entah gimana mengaku sebagai istrinya, yang kita nggak tahu ya bener atau enggak ya. Dan setiap kita tuh memiliki opini. Pada saat kita mendengar ini pun sebagai ya teman sekerja, terus kita lagi mikir mau bikin konten, ternyata Mas Duta ceritain, wah ini menarik nih. sahabatnya pula. Sahabatnya, jadi benar-benar saksi mata dan tetangganya. Pada saat kita mendengar ini, kita punya opini masing-masing. Rena punya opini, gue punya opini, dan Mas Duta pun sebagai yang ngelihat saksi matanya pun juga punya opini. Kita nggak membenarkan. Ya, kita nggak maksa juga. Ya masing-masing ya punya opininya masing-masing. Ya terserah lu punya opini apa, lu bisa komen di bawah. Dan satu hal yang mungkin gue bisa ambil kalau misal coba dihubungin dengan statement yang Rena tadi bilang ya. Kalau misalnya kita tahu bahwa segala sesuatunya udah Tuhan kasih dan Tuhan tentuin, baik apa yang ada, baik juga apa yang diambil sama Tuhan kita, baik keadaan apapun, balik lagi, tahu juga yang dibantu, tadi yang ngebantu pun Ustadz. Kalau Rena seperti itu, yang ngebantu juga hamba Tuhan. Dan setiap kita tuh nggak lepas dari yang namanya tokoh agama, keimanan kita ya. Jadi buat gua, lo boleh sayang sama orang, ya tapi lo juga harus tahu siapa yang harus lo lebih sayang. Tuhan lo yang memberikan lo hidup sampai saat ini. Dan kalaupun misalnya dia ninggalin lo, baik lo karena dikecewain kah, kayak bisa sebelumnya yang lo dikecewain, ataupun mungkin memang diambil sama Tuhan, ya lo jangan sampai akhirnya Patah semangat ya. Patah semangat, dan juga seolah-olah berpikir kok Tuhan jahat atau Tuhan nggak ada. Ya gue rasa nggak kayak gitu ya. Jadi setiap kita punya opininya masing-masing. Kita mesti lihat ke depan dan kita mesti punya iman yang baik. Mungkin pesan gue itu aja. Jangan lupa ya guys, tonton kita lagi. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe. Apapun ceritanya, kasih tahu ke kita, nanti kita akan ceritain. Betul banget. Siapa tahu inspiratif. Yoi. So thank you guys. Thank you Kakak Dut. Iya, sama-sama. Thank you Kurin. Thank you Rena. Thank you Mas Oji. Ya. Bye. Bye.